Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah plugin baru dari Indo Add-ons, yaitu SPMB atau Sistem Penerimaan Murid atau Mahasiswa Baru. Oke, nah di sini ini tampilan dari pengaturan SPMB itu sendiri. Di sini ada panduan untuk penggunaan shortcode. Nah, shortcode-nya ada SPMB pendaftaran untuk menampilkan formulir pendaftaran. Tapi misalkan tidak mau menggunakan formulir secara terpisah, bisa juga cukup buat SPMB portal. Nanti di SPMB portal ini juga otomatis terinclude formulir pendaftaran juga. Jadi ini optional aja. Lalu di sini SPMB cek lulusan untuk ngecek kelulusan. Jadi siswa atau mungkin calon siswa, calon mahasiswa bisa ngecek kelulusan tanpa login. Nah, di sini. Lalu di sini untuk dashboard, untuk menampilkan dashboard admin di front end. Ya, meskipun di back end juga di sini ada dashboard admin juga sudah ada, cuma untuk di front end-nya itu nanti ada lengkap dengan statistik juga, statistik datanya. Oke, baik. Sebelum kita langsung ke pengaturan, kita perkenalkan dulu untuk fitur-fiturnya. Di sini yang pertama ada form builder. Oke, ini form builder. Jadi teman-teman semuanya, apa namanya? Kebanyakan ketika kita membuat sistem sistem pendaftaran itu formulirnya sudah paten gitu ya, sudah dibuat hardcode di awal gitu. Nah, di sini kita berikan sebuah formulir pendaftaran yang dinamis yang bisa di apa namanya? Disesuaikan oleh admin atau mungkin panitianya. Namun eh, untuk data awal kita sudah memiliki beberapa default value-nya, default form-nya, default field apa saja yang perlu ditampilkan di sini. Ini default-nya. Ada NIS, NISN, nomor WhatsApp, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, asal sekolah, pas foto dan juga pas foto aja. Untuk akta kelahiran ini sudah saya tambahkan manual. Nah, nanti misalkan kalau dibutuhkan dokumen-dokumen lain atau mungkin data-data lain bisa ditambahkan berdasarkan sini kolom-kolom sini. Misalkan saya mau menambahkan apa namanya? Nama orang tua misalkan. Nah, nama orang tua di sini kita bisa menggunakan kolom teks pendek. Kita klik aja nanti muncul di sini. Kita ganti namanya nama ayah misalkan. Oke. Nah, di sini untuk formulir itu sendiri, ketika pertama kali kita membuat formulir, ID kolom ini akan menyesuaikan dengan label pertanyaan yang kita edit di sini. Nih, ini akan menyesuaikan. Ya, jadi kalau kita misalkan kita tahu ayah kandung, misalkan. Nah, ini kan otomatis menyesuaikan. Ya, tapi ini tidak boleh diganti ya. Jadi ID kolom ini tidak bisa diganti ketika sudah disimpan gitu. Kenapa? Karena ini nanti akan menjadi apa namanya, data atau ID dari data yang disimpan di database. Sehingga kalau kalau misalkan diganti nanti datanya nggak ketemu gitu. Sehingga ketika sudah di apa namanya kita tutup lalu kita simpan formulir. Nah, setelah disimpan nanti di sini tidak bisa diedit lagi untuk ID-nya. Meskipun kita ubah nama labelnya, ya, meskipun kita ubah nama labelnya, sini oke, masih loading ke. Nah, oke di sini. Nah, ini nggak bisa diedit lagi. Meskipun di sini kita ganti cukup nama ayah misalkan. Nah, ini akan tetap jadi nama ayah kandung. Jadi tidak bisa diganti lagi karena datanya nanti apa supaya datanya nggak bentrok atau nggak hilang gitu. Oke, kalau sudah, ini juga bisa kita geser-geser ya teman-teman ya. Nah, kita sesuaikan urutannya dengan tinggal digeser-geser, drag and drop aja. Itu form builder. Lalu, nah untuk ada di sini ada info penting. Jadi di ketika menampilkan form nanti,
akan ada nama yang sudah otomatis muncul, yaitu nama lengkap dan juga email itu otomatis. Jadi teman-teman di sini nggak perlu lagi buat kolom nama dan juga kolom email, nggak perlu ya. Oke, data pendaftar. Oke, ini data pendaftar. Jadi di data pendaftar ini misalkan kalau ada yang sudah mengisi form nanti dia akan tampil di sini dan juga dibuatkan akun sendiri. Lalu di sini kita bisa ngecek semua data yang diisikan oleh usernya, oleh calon muridnya gitu ya. Jadi di sini ada misalkan untuk pembayarannya kita bisa cek di sini bukti pembayaran. Kalau lunas bisa kita tandai lunas di sini. Tandai lunas. Oke. Nah, di sini juga kita bisa cek detail. Nah, seperti ini. Cek detailnya, foto, pas fotonya seperti apa gitu ya. Lalu ini ubah statusnya. Ini kan masih pending ya. Bisa kita ubah menjadi terima atau ditolak atau seperti apa nanti bisa kita ganti gitu. Dan misalkan kita sudah ada 100 peserta nih, 100 pendaftar. Lalu ingin kita ubah datanya menjadi atau mungkin seleksinya sudah selesai terus kita putuskan diterima semua, maka di sini kita bisa menggunakan bulk action di sini. Kita centang semuanya, lalu kita ganti menjadi terima pendaftar, terapkan nanti akan otomatis menjadi diterima semuanya. Gitu. Lalu ada modul pembayaran. Oke, di sini ada modul pembayaran. Nah, ini pembayarannya pembayaran manual ya teman-teman ya. Ini belum ada payment gateway-nya karena ya mungkin beberapa sekolah memang belum 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 ada kebutuhan untuk menggunakan payment gateway. Jadi untuk payment gateway ini mungkin nanti kita masukkan ke roadmap selanjutnya gitu ya. Di sini masih transfer manual gitu. Nah, ini ada apa namanya kita cek apakah berbayar atau tidak pendaftarannya gitu. Oke. Nah, ini biaya pendaftarannya, lalu ini data banknya atas nama siapa, lalu di sini kita bisa membuat halaman tagihan ya. Halaman tagihan ini nanti menggunakan shortcut ini. Nah, ini nanti akan menampilkan formulir konfirmasi pembayaran gitu. Itu untuk pembayaran. Lalu untuk modul selanjutnya itu adalah modul ujian CBT. Jadi biasanya kan PMB ya PMB kan ada seleksinya ya. Nah, mungkin kita bisa membuat seleksi berbasis CBT gitu ya. Nah, di sini ada pilihannya. Misalkan ada CBT atau tidak. Kalau tidak ada ya berarti kita nonaktifkan. Kalau ada ya nanti kita bisa kita aktifkan seperti ini. Kalau diaktifkan nanti akan ada settingan-settingan lain yaitu jadwal pelaksanaannya. Jadwal pelaksanaan ini nanti ada dua, bebas dan juga terjadwal. Bebas ini artinya nanti setiap pendaftar itu nanti bisa langsung mengisi CBT-nya kapanpun gitu ya. Atau kita bisa atur terjadwal seperti ini. Nah, kalau terjadwal seperti ini, nanti di halaman dashboardnya user itu nanti akan tampil kalau ujiannya bisa dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal tersebut gitu ya. Ini tanggal ujiannya ini, tanggal yang sudah disesuaikan. Lalu waktunya, sistem pengacakan, soal diacak atau tidak, tampilkan akhir nilai dan juga instruksi awalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada bank soalnya. Di sini kita bisa buat soalnya di sini. Oke, kunci jawabannya seperti itu. Lalu untuk pengaturannya. Pengaturannya di sini kita coba buka ke front end-nya aja ya. Biar lebih bagus ya di sini. Ada buka front end. Ini nanti bisa kita klik nanti akan tampil ke sini. Nah, seperti ini. Di front end ini ada dashboard ya, ada dashboard dan analisis. Di sini akan ditampilkan statistik datanya, teman-teman. Nah, di sini ada distribusi pendaftar. Distribusi pendaftar ini dinamis ya, teman-teman ya. Di sini kita bisa ngecek berdasarkan data apapun di sini.
Nah, ini juga akan otomatis nanti misalkan di apa? Di formulirnya itu ada ini kan hanya jenis kelamin ya. Jadi di sini nanti akan mendeteksi formulir atau field yang berupa checkbox, lalu radio button atau mungkin drop down. Nah, itu nanti akan tampil di sini semua. Misalkan kita punya field jalur pendaftar misalkan atau mungkin kita punya field apa namanya? Jurusan misalkan. Maka di sini akan tampil nanti otomatis. Ya. Jadi kita bisa buat formulirnya bebas dan di sini juga tampilnya akan menyesuaikan formulir yang kita buat gitu ya. Kalau ini daftar 5 pendaftar yang masuk, 5 pendaftar terakhir gitu ya. Nah, oke. Lalu data pendaftar sama seperti di admin tadi. Ya, sama cuma beda. Oh ya, di sini ada export Excelnya teman-teman ya. Ada export bisa diekspor. Lalu untuk pengaturan sistem, nah pengaturan sistem di sini, oh ya untuk di apa ini portal admin di sini untuk modul pembayarannya tidak kita sertakan di sini, tapi kita letakkan di pengaturan sistem di bagian ini biaya dan pendaftaran di sini, oke. Dan pengaturan utama di sini ada identitas, seperti ini, email, WhatsApp admin, logo instansi dan lain sebagainya. Periode, nah ini misalkan kita sekarang PMP-nya sedang buka periode berapa, tahun berapa, lalu mode instansinya sekolah atau universitas nanti bisa menyesuaikan karena ini nanti juga akan sesuai dengan ini teman-teman. Kalau misalkan setiap siswa atau pendaftar yang dinyatakan diterima, dia akan mendapatkan NIM otomatis. Ya, ini NIM atau NIS otomatis. NIM atau NIS itu tergantung pada mode instansi dia siswa, dia sekolah atau universitas gitu. Dan ini prefix prefix NIM-nya yang bisa kita atur gitu ya. Jadi nanti prefix ini adalah bagian depan NIM ya, bagian depan NIM atau NIS. Lalu nanti setelah ini nanti akan ditambahkan 3 digit lagi. Misalkan di sini pendaftar yang pertama berarti nanti akan muncul 0001 misalkan atau 001 seperti ini. Sehingga nanti akan tampil otomatis seperti ini. Dan teman-teman, di sini setiap prefix ini diganti dan kita simpan, maka dia akan mereset mulai dari angka 1 lagi sehingga nanti ini prefix nomor induk ini pastikan di set di awal ya. Di set di awal sekali sebelum ada siswa yang diterima gitu ya. Dan juga untuk setelah setelah sudah ada yang diterima, maka prefixnya jangan diganti-ganti gitu. Ganti ini biasanya kalau mungkin sudah tahun apa SPMP tahun selanjutnya maka bisa kita ganti misalkan sini tahunnya jadi tahun 2027 maka ini nanti ketika kita ganti dan kita save nanti pendaftar selanjutnya itu akan atau mungkin siswa yang diterima selanjutnya itu akan mendapatkan angka NIM atau NIS mulai dari 2027 dan seterusnya. Lalu ini status pendaftaran sedang buka atau ditutup, instruksi daftar ulang di sini. Ini nanti akan muncul hanya jika siswa atau calon pendaftar sudah dinyatakan diterima. Ini akan muncul. Nah, ini bisa diatur sendiri. Nanti biasanya tiap sekolah, tiap kampus beda-beda persyaratannya daftar ulangnya. Lalu ada email notifikasi. Ini email untuk notifikasi untuk pendaftaran baru, untuk ke pendaftar dan ini untuk ke admin. Karena pendaftaran nanti apa akunnya akan dikirim melalui email gitu ya. Lalu ini biaya dan pendaftaran tadi sama seperti tadi. Lalu nah di sini ada kartu pendaftaran. Kartu pendaftaran ini kita hanya settingannya untuk menentukan data apa saja yang ingin kita tampilkan di kartu pendaftaran gitu ya. Nah ini misalkan ini nama ayah kandung yang barusan kita buat tadi. Mau ditampilkan atau tidak nanti bebas bisa kita centang atau tidak gitu. Itu adalah apa namanya portal admin teman-teman semuanya. Terima kasih dan selanjutnya di video selanjutnya akan kita bahas portal siswanya gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.